Pernyataan peresmian pembukaan rapat Presiden Joko Widodo kembali mengungkapkan kekecewaannya di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo memberi peringatan keras terkait sejumlah hal, salah satunya terkait pengawasan anggaran. Presiden menegaskan tidak akan memberi toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran. Dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran. Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap adanya penyelewengan anggaran. Ketidakpuasan Presiden Jokowi selanjutnya dipicu rendahnya serapan anggaran. Padahal pemerintah telah menggelontorkan dana hingga 700 triliun rupiah demi percepatan pemulihan ekonomi. Dan supaya kita tahu semuanya, realisasi belanja pemerintah masih rendah. Sekitar kurang lebih 15% ini untuk APBN dan 7% untuk APBD. Masih rendah. Serapan belanja PEN, pemulihan ekonomi nasional juga masih rendah, baru 24,6%. Buruknya perencanaan proyek infrastruktur juga jadi perhatian serius Presiden Jokowi. Presiden mengaku menemukan pembangunan infrastruktur yang tidak disertai dengan perencanaan yang matang mengenai pengembangan wilayah sekitar. Ada waduk, nggak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier nggak ada. Ada itu. Saya temukan di lapangan. Ada bangun pelabuhan baru nggak ada akses jalan ke situ. Ya apa-apaan. Gimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ada dan tidak hanya satu. Jokowi juga kesal dengan akurasi data pemerintah yang masih sangat buruk. Salah satu yang disebutnya tidak akurat adalah data Bansos. Dampaknya kemana-mana. Contoh data Bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi tidak cepat, menjadi lambat, dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung. Presiden Jokowi menginginkan ekonomi segera bangkit kembali di tengah pandemi. Presiden bahkan ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 7% di kuartal kedua. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya atas berbagai hal, utamanya soal penyerapan anggaran hingga data bansos yang tumpang tindih. Mengapa masalah seperti ini masih terus terjadi? Kami akan bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Edi Priyono, dan peneliti senior Indef, Eni Srihartati. Pak Edi, selamat malam. Mbak Eni, sehat ya? Sehat, Mbak Edi. Mbak Eni, saya ke Pak Edi lebih dulu. Pak Edi, jadi ini selama COVID-19, Pak Presiden sudah beberapa kali mengungkapkan kemarahan, atau kalau tidak mau disebut kemarahan, ya kejengkelan. Sebenarnya siapa saja yang disasar? Ya kalau konteksnya itu kan itu disampaikan dalam Rakornas pengawasan internal ya. Jadi konteksnya memang bicara tentang pengawasan anggaran. Oleh karena itu kan ada 4 poin yang disampaikan oleh beliau ya. Nah saya akan sampaikan yang eksplisit bisa kita lihat dan mungkin implikasi yang kemudian bisa ditarik dari situ. Yang pertama yaitu masalah tadi peringatan jangan dikorupsi, jangan disalahgunakan dan sebagainya. Itu saya kira jelas ya. Dan ini sangat relevan dari instansi pengawasan, artinya BPKB dan APIP ya, aparat pengawasan internal ini harus bekerja dengan baik gitu ya. Yang kedua masalah lambatnya penyerapan ya, khususnya penyerapan untuk tadi yang disebut ya APBN maupun APBD. Kalau pensi saya kira lumayan ya, dalam arti hampir 25% itu saya pikir on the right track. Nah cuman kan di PEN itu ada beberapa klaster ya, kesehatan itu masih rendah itu realisasinya, ini perlu perhatian khusus. Yang ketiga kan masalah perencanaan ya, baik perencanaan di pusat sendiri maupun antara pusat dengan daerah. Nah ini mesti nyambung nih. Yang keempat kan masalah data. Nah masalah data ini memang menjadi masalah dan Bapak Presiden kan menyampaikan bahwa BPKP diminta untuk terlibat dalam arti memberikan saran dan sebagainya. Nah ini di sisi lain kan berarti yang instansi terkait dengan data dalam arti ini adalah Kemensos. Kalau kita bicara dengan bicara tentang bantuan sosial berarti datanya Kemensos. Saya pikir akan sangat baik kalau Kemensos bersikap lebih terbuka ya terhadap bantuan dari instansi lain ya untuk memperbaiki.
Pak Edi, soal penyerapan anggaran lalu infrastruktur yang katanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Presiden, ini kan beberapa kali sudah kelihatan ada yang mismatch begitu antara apa yang diinginkan pemerintah dan realisasinya. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu perencanaannya atau realisasinya sih dari semua hal-hal yang diinginkan oleh Pak Presiden? Ya kalau mau jujur ya dua-duanya ya. Dan ini masalah bukan baru kan, ini masalah klasik. Sebenarnya kan kita selalu kalau kita lihat tren per tahun ya, realisasi anggaran di kuartal pertama itu memang selalu rendah ya. Ada banyak alasan lah, dari alasan yang teknis sampai alasan yang substansi gitu ya. Nah, tapi kemudian proses perencanaan ini yang kemudian yang disampaikan oleh Bapak Presiden ya, supaya diperbaiki dan juga kerjasama dengan daerah harus kompak. Misalkan pembangunan untuk suatu infrastruktur tertentu. Nah, sarana pendukungnya itu kan harus bekerjasama dengan daerah. Nah, ini yang jadi disoroti oleh Bapak Presiden. Tapi kalau penyebabnya ya bukan hanya perencanaan aja ya pada tahapan. Kadang-kadang ada perencanaan yang memang tidak cukup baik yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Presiden ya. Jadi misalkan indikatornya tuh hanya sampai pada indikator output gitu loh, Mbak. Bukan indikator outcome, apalagi impact gitu. Tapi yang menggelitik itu tadi kata Pak Presiden ada waduk irigasi tapi tidak ada jalannya begitu. Itu sebenarnya di mana sih, Pak? Ya kalau kami terus terang tidak tahu persis yang dimaksud Bapak Presiden. Tapi kami dari kantor staf Presiden itu memang menemukan juga gitu. Ada waduk yang kemudian harus digeser sedikit karena elevasinya kurang. Jadi ketinggian antara permukaan waduk dengan permukaan sawah yang mau diairi itu sama. Jadi airnya nggak ngalir. Nah itu juga kesalahan dalam perencanaan saya kira. Jadi memang ada seperti itu, tapi kami tidak tahu persis yang dimaksud Bapak Presiden itu yang di lokasi mana. Oke, kita nantikan siapa tahu nanti dari Istana ada penjelasan soal ini. Karena terus terang ini bikin wartawan juga penasaran. Mbak, ini saya mau tanya, mau minta respons Anda dulu dong soal sekali lagi Pak Jokowi menunjukkan kejengkelannya di depan kabinetnya, rakor bahkan. Kemudian tadi penjelasan dari Pak Edi. Silakan. Ya, Mbak Susi. Pertama, ini malah better job yang agak menggelikan. Jadi di tweet, di medsos itu banyak yang berkomentar, ini Pak Jokowi mengkritik Presiden Republik Indonesia, kira-kira begitulah. Karena ini kewenangan beliau. Tapi itu joke, yang jelas saya setuju tadi yang disampaikan Pak Edi bahwa ini memang problem klasik. Jadi sebelum pandemi pun juga problem penyerapan anggaran, kualitas perencanaan, realisasi anggaran, ini memang problem kita yang selama ini terjadi di dalam pengelolaan fiskal. Nah, karenanya memang dari awal ketika Presiden bikin terobosan di awal krisis itu atau pandemi itu, sebenarnya yang kita inginkan adalah payung hukum untuk reformasi birokrasi kita, Mbak Sofi. Itu yang paling utama. Dan kedua adalah perubahan dari KPA, dari kinerja kabinet. Jadi selama ini sepanjang KPA-nya adalah penyerapan anggaran, maka yang terjadi ya semua yang dikeluhkan oleh Presiden itu, gitu. Karena yang terjadi, yang menjadi acuan dari kementerian maupun juga pemerintah daerah adalah bagaimana segera mungkin menyerap anggaran, dan itu pun tidak tercapai. Nah sehingga memang ini yang harus benar-benar dibenahi kalau kita ingin kualitas anggaran kita memang menjadi optimal gitu. Mbak ini begini, ini kan tadi saya sudah bacakan beberapa data-data. Sebenarnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah itu banyak sekali begitu ya, untuk pemulihan ekonomi, untuk pembangunan infrastruktur, untuk bansos, macam-macam begitu. Tapi ternyata penyerapannya sangat rendah. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu kementerian itu berusaha sampai dengan saat ini bahkan jungkir balik berusaha supaya bagaimana caranya bisa memakai anggaran sebesar mungkin. Bahkan sampai kemudian ada program ASN berkantor di luar Jakarta misalkan. Padahal kondisinya kan memang sedang COVID-19 ya. Kalau sampai ada klaster misalkan di perkantoran kan bagaimanapun orang juga nggak akan bisa bepergian begitu. Nah terus sebenarnya apa yang tidak match di sini? Apakah perencanaannya, apakah program-programnya, atau sebenarnya cuma sekedar realisasinya yang tidak masuk akal? Semuanya saling terkait, Mbak Sofi. Jadi sebuah realisasi itu kan tergantung bagaimana anggaran atau program dulu. Program itu didesain atau direncanakan.
Nah, ketika program itu sudah secara clear dan clean bisa dilaksanakan, maka akan memudahkan realisasi. Mbak Eni mau bilang perencanaan programnya, desain programnya sudah sejak awal sudah tidak visible begitu? Saya mempunyai riset yang ini saya yakin sampai hari ini belum berubah, di mana yang namanya RAKL RAKL itu Rencana Anggaran Kementerian Lembaga, Mbak Sofi. Itu lebih dari 70% adalah copy paste. Itu pertama. Ya, copy paste dari tahun ke tahun. Itu disertasi saya mengupas itu. Nah, kedua adalah bahwa tidak ada satu koordinasi. Jadi dulu kita punya Bappenas yang mengkoordinasikan program-program atau perencanaan program. Ya. Dan sebenarnya sampai hari ini juga ada yang namanya musrembang. Ada musrembang nas dan musrembang daerah. Tetapi musrembang itu hanya formalitas. Itu yang menjadi persoalan. Dan musrembang nas itu selalu lebih dahulu daripada musrembang daerah. Itu juga persoalan gitu kan. Nah, sehingga ketika perencanaan itu sekedar formalitas, maka realisasi atau implementasi dari perencanaan apa yang direncanakan tadi yang penting adalah penyerapan anggaran. Nah, ini yang menimbulkan satu program seperti yang dikeluhkan Pak Presiden tadi nggak nyambung gitu, ada tidak sinkron gitu. Oke, tapi melihat polanya seperti saat ini baru bulan Mei saja Pak Jokowi sudah mengucapkan kejengkelannya, padahal ada target kita di kuartal 2 perkembangannya 7%. Apakah ini sanggup untuk dicapai? Akan dijawab oleh Pak Edi dan juga Mbak Eni sesaat lagi. Anda tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.